Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tetap di GFT Basic A2. Ini melanjutkan pembahasan pola kalimat, gitu ya. Nah, berbeda dengan pembahasan sebelumnya, kali ini kita hanya akan membahas 15 bentuk kalimat saja, karena nanti di dalam ada saya masukkan beberapa perubahan kata kerja yang mengulang begitu supaya tidak lupa begitu. Jadi saya hanya mengambil 15 bentuk kalimat untuk video kali ini. Hai, langsung saja kita bahas ke pola kalimat pertama. Hai, di sini ada ichibang desu ne, ada tsumori, nani tsumori. Oke, sebelum tsumori ini adalah kata kerja bentuk kamus. Ya, kita sudah pernah belajar bentuk kamus begitu ya. Kemudian ditambah dengan tsumori. Ya, artinya yaitu berencana. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang rencananya akan dilakukan dengan sudah dipikirkan secara spesifik, namun secara waktu belum terjadwal detail. Jadi hanya rencana tapi masih di pikiran gitu, tidak ditulis misalnya jam 1 harus kesini, jam 2 tidak gitu ya. Nah, ichiban kita lihat contohnya, ashita wa Tokyo e iku tsumori desu. Besok saya berencana pergi ke Tokyo. Di sini sudah merencanakan untuk pergi ke Tokyo tapi belum terjadwal. Hai, ini bang nih, raigetsu atarashiku rumah o kau tsumori desu. Bulan depan saya berencana membeli mobil baru. Nah, ini juga sudah dipikirkan rencananya namun belum terjadwal. Nah, inilah penggunaan dari kata tsumori. Yang paling penting adalah sebelum tsumori bentuk kamus gitu ya. Kata kerja bentuk kamus itu yang paling utama. Hai, kita lanjutkan. Oh ya, ini saya ulang lagi kata kerja bentuk kamus perubahannya. Ini sudah beberapa kali saya ulang. Tidak apa-apa. Di sini kata kerja pertama kita ubah vokal i-nya sebelum mas dirubah ke vokal u gitu ya. Atau dalam objek kana dari baris i diganti ke baris u. Nah, itu untuk grup 1 ya. Misalnya tatoeba kaimas jadi kau, masnya dibuang begitu ya. Terus ikimas, iku ya, masnya dibuang, iki jadi iku, yomimas yo mu ya, mi-nya jadi mu, masnya dibuang. Itulah untuk grup 1 ya, perubahan kamusnya. Oke, grup 2 gampang saja. Masnya dibuang langsung diganti dengan ru ya. Tabemas, taberu, kakemas, kakeru, nemas, neru, dan seterusnya. Oke, lanjut ke grup ketiga. Gampang, shimas jadi suru, kimas jadi kuru. Nah, ini perubahan bentuk kamus. Sekedar mengingatkan, barangkali ada yang sudah lupa gitu ya. Nah, bentuk kamus inilah baru ditambahkan dengan tsumori. Artinya tadi apa? Berencana. Hai, tsugi ke pola kedua desu ne. Di sini ada bentuk nani te, nani nakute. Ini ada dua jenis. Yang pertama te, yang kedua nakute. Nah, kata kerja yang digunakan adalah bentuk kemampuan minasang kanoke, kemudian te atau nakute. Nah, nanti kita akan saya tampilkan perubahan kanoke, jangan khawatir. Nah, saya jelaskan dulu penggunaannya. Pertama, ini artinya te-nya ini atau nakute itu karena minasang menyatakan alasan penggunaan umum. Ini secara umum te itu bisa digunakan untuk menggantikan node dan kara, cuman ada beberapa perbedaan nanti setelah kalimat keduanya itu. Ini penggunaan umum ya, menyatakan alasan. Nah, tapi dalam buku ini atau dalam irodori yang saya gunakan untuk persiapan GFT ini, pola ini digunakan untuk menyatakan kesan atas kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi menyampaikan kesan sesuatu yang telah dilakukan ya, begitu. Itu boleh menggunakan nani te atau nakute. Nah, sebelum menyatakan kesan terlebih dahulu disebutkan alasan biasanya gitu ya. Kenapa dia misalnya senang? Kenapa senang? Misalnya bisa berenang, ada kata bisanya di sana. Nah, itu boleh gunakan bentuk te tapi kanoke gitu ya. Nah, oke, kita lihat dulu perubahan kanoke-nya di sini minasang. Kata kerja bentuk potensial itu namanya kemampuan atau dalam bahasa Jepang tadi kanoke. Hai. Nah, kita lihat di sini golongan 1, kata kerja golongan 1. Bunyi e itu diubah ke bunyi bunyi i dirubah ke bunyi e. Udah itu saja, masnya tetap ada. Misalnya kata tsukurimas menjadi tsukuremas. Ya, yomimas, yomi menjadi yomemas. Kemudian kaimas jadi kaemas. Nah, ini sudah berubah menjadi kanoke.
Nah, untuk grup kedua gitu ya, tambahkan rare mas. Masnya dibuang, bukan dibuang gitu ya, ditambahkan antara bunyi masnya. Tabe mas, tabe rare mas. Shirabe mas, shirabe rare mas. Mimas, mirare mas. Ini untuk grup kedua, perubahan kemampuan atau kata kerja potensial. Kemudian shimas menjadi dekimas, grup ketiga, kimas jadi koraremas. Nah, inilah perubahan bentuk ketiga. Bentuk ketiga untuk potensial. Nah, perlu diingat minasang bahwa semua kata kerja yang sudah dirubah ke bentuk potensial ya, yang sudah dirubah ke bentuk potensial atau menjadi kata kerja potensial itu grup kedua minasang. Menjadi kategori grup kedua. Kenapa? Karena bunyi sebelum mas re semua, bisa Anda perhatikan situ bukan re, maksud saya e semua. Nah, kata kerja yang berbunyinya e itu pasti kata kerja kedua kan? Makanya semua golongan potensial, kata kerja potensial itu menjadi grup 2. Sehingga jika ingin merubah ke bentuk nai, bentuk kamus itu mengikuti struktur bentuk kedua, grup kata kerja kedua. Misalnya kita lihat di sini, tsukure mas, kita mau merubah bentuk kamusnya, udah tinggal masnya aja dibuang jadi tsukure ru, tambahkan ru kan? Kalau bentuk mas, bentuk kamusnya seperti itu. Nah, itu kalau kita ingin memodifikasinya ke bentuk lainnya lagi, bentuk nai, bentuk te, menggunakan kata kerja potensial bisa dilakukan dengan cara seperti itu, mengikuti undang-undang grup kedua karena dia bunyinya menjadi semua sebelum mas ya, masuk kategori grup kedua. Oke, kembali ke penggunaan te dan nakute tadi. Di sini kita lihat tadi sudah saya jelaskan penggunaannya seperti apa, menyatakan alasan atas suatu kesan gitu ya. Tatoeba ichiban nih, iroiro na tokoro ni ikete yokatta desu ne. Ikete ini dari kata ikimas, iku, berubah menjadi ike, mas karena bentuk potensial. Kemudian nah tadi saya bilang bahwa grup potensial itu semuanya grup 2, maka bentuk t-nya pun tinggal buang mas saja, ganti dengan t di sini gitu kan. Iroiro na tokoro ni ikete yokatta desu. Saya senang ya. Kenapa? Karena bisa ya, di situ ike mas mengandung makna bisa. Karena bisa pergi ke berbagai tempat. Nah, itu gunanya te di pola yang kita bahas sekarang. Hai, ini Bang di sini Nihon de hatarakete, ini kanji hatarakete ureshi desu ya. Hatarake ini juga sudah bentuk potensial. Hai, saya senang. Kenapa? Karena bisa bekerja di Jepang. Senangnya itu kesan minasang gitu ya. Alasannya apa? Yaitu karena bisa kerja di Jepang. Nah, yang digunakan adalah kanoke. Oke, sambang nih. Nah, itu yang T. Sekarang kita yang nakute ya, yang artinya tidak bisa berarti ya. Nai di situ nakute. Yasumi no hi dekakerare nakute zanen desu. Di hari libur sayang sekali saya tidak bisa keluarnya. Ini kesannya sayang sekali, zanen. Kenapa? Karena tidak bisa keluar rumah maksudnya minasang. Gitu ya. Hai, yombang. Oishii ryori ga taberare nakute zanen desu ne. Sayang sekali, kenapa saya tidak bisa makan makanan enak gitu ya. Taberare nakute zanen desu. Nah, inilah penggunaan te dan nakute yang menggunakan gabungan kata kerja bentuk potensial untuk menyatakan kesan diikuti alasan. Hai, daijoubu deshou ka? Hai, ja 3番に行きましょう. Nah, ini berikutnya adalah nani nani shi, nani nani shi. Nah, ini juga sama, shi yang digunakan di sini adalah kata kerja bentuk kemampuan. Nah, apabila bentuk kemampuan ditambah shi ini digunakan untuk apa? Menyatakan alasan yang lebih dari satu kegiatan yang bisa dilakukan. Nah, sedikit berbeda dengan tadi, kalau tadi cuman satu saja. Nah, ini boleh lebih dari satu gitu ya. Alasan gitu ya, yang menggunakan atau yang bisa dilakukan. Oke, langsung kita lihat contohnya nih. Fujisan ni noboreta shi, suki ga dekita shi, totemo ureshikatta desu. Saya senang karena gitu ya, sangat senang karena apa? Bisa mendaki gunung Fuji dan bisa bermain ski. Nah, ini alasan dia senang kenapa? Karena bisa main ski, kemudian juga bisa mendaki gunung Fuji. Lebih dari satu alasannya yang bisa dilakukan gitu ya, maka boleh menggunakan shi dan shi. Hai, 2番ですね。あそこでボートに乗れるし、綺麗な景色が見られるし、とってもいいところだと思います。
gitu ya. Di sana bisa naik boat ya, bisa melihat pemandangan yang cantik juga. Saya pikir tempat yang sangat bagus ya. Ini pikir ya, maaf salah ketik, pikir. Saya pikir tempat yang sangat bagus. Kenapa dia berpikir tempat itu bagus? Karena bisa melihat pemandangan yang cantik, itu alasannya, dan bisa naik boat. Hai. Oke, lanjut ke bola keempat, minasan. Hai, ini penggunaan nani-nani toki. Ya, ini saya rasa tidak terlalu sulit karena sedikit familiar gitu ya. Nah, sebelum toki yang perlu diperhatikan adalah kata kata bentuk biasa. Nih, kata bentuk biasa. Nah, kecuali untuk kata benda ini tambahkan no, hati-hati. Kemudian kata sifat na, ini tambahkan na-nya muncul kalau kita menggunakan toki. Gitu ya. Hai, artinya ketika, pada saat, atau pada waktu. Hai, ichiban desu ne, tatoeba aruite iru toki risu o mimashita. Nih, aruite iru ini berasal dari aruite imas, bentuk te imas, imas bentuk kamus dari imas adalah iru. Aruite iru toki risu o mimashita. Hai, pada saat atau ketika sedang berjalan ya, di sini karena menggunakan te iru, jadi di sini gunakan makna sedang. Saya telah melihat tupai. Ini risu itu tupai, risu mimashita. Hai, ini bang di sini kaimono suru toki ya. Suru itu bentuk kamus gitu ya, yang bentuk biasa dari shimas. Kaimono suru toki tomodachi to aimashita. Pada saat akan berbelanja saya bertemu teman di sini. Hai, aimashita. Sambang, ame no toki, kenapa pakai no? Karena ame adalah kata benda nih. Ame no toki doko mo ikimasen. Ketika hujan saya tidak pergi ke mana-mana. Hai, inilah penggunaan toki desu. Harus diperhatikan kalau kata benda pakai no, kata sifat pakai na. Itu hati-hati. Hai. Tsugi, ini saya jelaskan kembali mengenai futsuke karena di toki tadi kan digunakan gitu ya, di toki yang ini digunakan, jadi supaya lebih mudah saya ingatkan lagi perubahan bentuk kamus atau perubahan bentuk biasa atau futsuke. Nah, kalau misalnya kita mau merubah kata kerja mas menjadi bentuk kamus, yaitu jadi menjadi bentuk biasa, maksud saya bentuk mas, tulisannya mas gitu ya, ikimas, nomimas. Kita rubah ke bentuk biasa, maka yang kita cari bentuk kamusnya. Apabila ketemunya maseng, ingin rubah bentuk biasa, maka jadi bentuk nai gitu ya. Masta jadi bentuk tak, itu bentuk biasanya. Maseng desta jadi bentuk lampau, nakata, bentuk lampau dari nai, nakata. Oke, kalau kata benda, ya kita tambahkan da. Itu futsuke sebenarnya. Tapi di toki tadi, da-nya nggak berlaku. Yang berlaku justru pakai no. Nah, maka tadi saya tambahkan di situ. Nah, kata sifat i seperti biasa, ini des-nya dibuang langsung saja, gitu ya. I-nya diambil, utuh, kata sifatnya itu utuh. Kemudian kata sifat na, ini biasanya juga da, atau kadang-kadang muncul na. Nah, di toki tadi yang muncul tuh na. Hai, misalnya yang itu tadi kan, nggak ada contohnya di sini ya. Misalnya genki, sehat gitu ya. Kita tambahkan toki, genki na toki gitu ya, pada saat sehat. Hai. Itu ya, ini futsuke hanya mengingatkan saja. Hai, Tsugi. Selain futsuke, saya juga akan mengingatkan kembali kata kerja bentuk nai. Jadi di bab ini agak banyak untuk mengingat-mengingat yang mungkin sudah lupa dan sebagainya. Ini terjadi dengan siswa-siswa saya yang selalu lupa bentuk nai gitu ya, bentuk futsuke itu lagi, apalagi futsuke itu sangat sulit memahaminya gitu ya. Nah, kata kerja bentuk nai itu seperti apa? Kata kerja bentuk nai itu sebenarnya adalah perubahan dari kata kerja masing-masing menjadi futsuke nai. Futsuke, maka kita gunakan yang nai. Hai, caranya ubah bunyi i menjadi bunyi a sebelum mas itu, minasan. Kemudian lalu buang masnya diganti dengan nai. Iki maseng contohnya, iki kita rubah jadi ika, masengnya diganti jadi nai gitu ya. Iki maseng, ika nai. Nomi maseng, noma, mi-nya jadi ma, tambahkan nai, noma nai. Kai maseng, kawa nai. Kaki maseng desta kalau dia lampau, kakana kata, negatif lampau. Yomi maseng desta, yomana kata, nainya jadi kata. Itu saja ya, gampang. Ini grup 1. Kalau grup 2, sorry maaf ini saya lupa untuk masukkan grup 2. Grup 2 kenapa tidak saya masukkan? Karena gampang tadi ya, jadi saya tidak memasukkannya. Tinggal hilangkan masnya saja, hilangkan misalnya tabe mas, hilangkan masnya, tak ganti nai, tabe nai. Itu sudah. Shirabe mas, shirabe nai.
gitu ya. Apalagi mimas melihat jadi minai ya, gampang untuk grup 2 tinggal masnya diganti dengan nai. Hai, ini perubahan kata kerja bentuk nai. Oke, warimashita itu sudah saya mereview pelajaran yang sudah lewat. Berikutnya kita beralih ke bentuk tara yang kelima, minasang. Nah, di sini kata kerja yang digunakan adalah kata bentuk ta. Nggak hanya kata kerja sebenarnya, kata sifat, kemudian kata kerja, kata benda yang ta itu bisa digunakan. Ta itu adalah bentuk biasa atau bentuk biasa dari kalimat lampau, tambahkan tara. Ya, artinya seandainya atau kalau. Nah, digunakan untuk kalimat pengandaian gini ya, tara ini. Hai, ini kita ambil contoh ichibang nih. Ame ga futtara ya, futtara furimaketo wa nichiyobi ni shimasu. Ya, seandainya turun hujan, futtara itu dari furimashita, furu, jadi futtara, pasar flea market dilakukan minggu ya. Pasar flea market itu adalah pasar loak gitu ya, pasar jual beli barang bekas. Hai, namanya flea market atau free marketo. Hai, ini bang, ini nichiyobi hima dattara. Nah, kenapa jadi dattara? Karena hima adalah kata benda desta itu bentuk tanya jadi datta gitu ya, dattara. Dekakemashou. Seandainya hari Minggu luang atau banyak waktu luang gitu, senggang, ayo pergi keluar nih, dekakemashou. Jadi sebelum ra itu bentuk ta. Nah, bentuk tanya tidak hanya kerja-kerja, tadi sudah saya bilang ya. Nah, ini sedikit kita ulang. Bentuk biasa lampau yang tak itu seperti apa, terutama yang taknya khusus ini. Perubahannya seperti apa? Ikimashita kan itta ya. Tak itu kan perubahan kalau kata kerja sama dengan t, hanya berganti bunyi t-nya jadi bunyi ta gitu kan. Ikimashita jadi itta. Ikimaseng deshita ya, ini Kanada seng kita buat ikanai dulu, kembali ke bentuk nai tadi, kemudian dilampaukan. Tadi juga sudah saya bahas yang bentuk lampaunya, i-nya dirubah jadi kata, ikana kata. Ame deshita ya, bentuk tanya ame datta. Makanya tadi waktu di sini ini hima itu kata sifatnya sama saja dengan benda jadi dattara gitu ya, karena memang kata benda di situ jadi dattara, kata sifatnya jadi dattara. Ame ja arimasen deshita ya, ini bentuk lampaunya. Ame ja nakata kan, kalau masengnya kan janai saja, arima. Ame ja arimasen jadi ame janai ya, karena kita mau bentuk ta lampaunya ame jana kata, i-nya ganti jadi kata. Kata sifat i samui ngikuti nai, bukan gitu nai sebenarnya tadi i. Sebenarnya nai itu ngikuti perubahan i gitu ya, kata sifat i. Samu kata, i-nya dibuang jadi kata, sama seperti nai tadi persis, kata, i-nya jadi kata. Samu kunai, samu kuna kata, i-nya dibuang karena nai-nya kembali yang ini tadi. Ame janai gitu ya. Mana tadi? Ikimaseng ya, ikanai, ikana kata lampaunya. Nah, ini bentuk tak inilah yang kita mau gabungkan dengan tara, dengan ra yang artinya pengandaian. Contohnya tadi sudah saya jelaskan. Hai. Oke. Nah, berikutnya Rokubang di sini kita akan bahas sedikit tentang kata kerja pasif ya. Nanti akan setelah ini baru contoh kalimatnya. Ini pertama perubahan bentuk pasif terlebih dahulu. Bentuk pasif adalah atau ukemi dalam bahasa Jepang, itu yang artinya kata kerjanya menjadi di gitu kan, dipukul, dibuang, dibuat gitu ya, digunakan, itu semuanya namanya bentuk pasif gitu ya. Nah, cara merubahnya bagaimana supaya kata kerja itu menjadi ukemi atau bentuk pasif? Tidak terlalu sulit, misalnya bunyi i diubah ke bunyi a gitu ya, sebelum mas, bunyi sebelum masnya i dirubah ke bentuk a, kemudian tambah remas. Misalnya kita ambil kata tsukurimas ya, ri-nya dibunyi i-nya jadi ra, tsukura, tambahkan remas, tsukura remas. Nah, ini sudah jadikan oke, artinya di. Tsukurimas membuat, tsukura remas dibuat. Hai, yombang yomi jadi yoma, tambahkan remas, yoma remas. Nah, udah jadi bentuk ukemi nih. Hai, kaimas ya, i jadi wa, kalau bunyi a minasang i itu jadi wa, kawa tambahkan remas. Kakimas ki jadi kakaremas. Nah, ini untuk grup 1 atau golongan 1 seperti ini perubahan ke ukemi. Lanjut ke golongan 2. Ukeminya ini agak panjang ya, nggak ada yang dibuang-buang tapi makin panjang minasang. Nah, kalau grup 2 tinggal tambahkan raremasnya aja sebelum mas ya. Jadi tabemas, tabe raremas. Shirabemas, shirabe raremas. Mimas, miraremas. Nah, itu untuk grup 2 tidak susah tapi tambah panjang ya karena raremas itu.
Hai, untuk grup 3, shimas jadi saremas, kimas jadi koraremas. Nah, ini sebenarnya minasan, kalau minasan perhatikan, kata kerja golongan 2 dan 3, 3 yang kimas terutama, ini bentuk pasifnya sama dengan perubahan kanoke, minasan. Kanoke tadi yang sebelumnya, itu sama gitu ya, jadi raremas, tabe raremas, bisa makan artinya gitu ya, kanoke. Jadi grup 2-nya ini mirip dengan sama persis perubahannya dengan kanoke gitu ya. Nanti yang membedakan dalam kalimat ini ya konteksnya itu gitu ya. Kalau cuman kita bilang taberaremas, nah itu yang nggak tahu yang mana. Yang arti yang pasif, yang dimakan, atau taberaremas, bisa makan gitu ya. Jadi memang sedikit ini agak harus diperhatikan di konteks kalimatnya. Nah, seperti apa penggunaan kata kerja bentuk pasif? Kita lihat di sini. Ya, artinya kan di tadi sudah saya sampaikan. Ukemi itu artinya di. Ichiban desu ne. Raishu koko de konsato ga kaisai saremasu. Kaisai saremasu, saremasu berasal dari shimas, grup ketiga, jadi saremasu. Minggu depan akan diadakan konser di sini. Kaisai itu mengadakan, karena kita ubah ke pasif, jadi diadakannya kaisai saremasu. Ibang ni ashita 7 時から花火大会が行われます。行われます。Ini berasal dari kata okonaimas, i-nya jadi wa, okonawa tambahkan remas grup 1, okonawarimas. Besok akan diselenggarakan, ini kan okonaimas itu menyelenggarakan, karena dirubah ke pasif, okonawarimas artinya diselenggarakan. Besok akan diselenggarakan pesta kembang api dari pukul 7. Nah, ini salah satu penggunaan bentuk pasif. Ya, ini bentuk pasif yang normal, penggunaannya secara umum. Nanti ada penggunaan secara khusus, nanti ada, tapi belum masuk ke bab itu. Hai, daijoubu desu ka? Hai, ja tsugi desu ne, kita ke nanabang ikimasu. Hai, nanabang ini polanya adalah, ini sebenarnya pengulangan ya, karena di awal tadi muncul, nanti juga muncul, makanya saya ulang kembali. Ya, ini adalah kata kerja bentuk T tambah imas, gitu ya, T imas. Nah, gunanya untuk apa? Menyatakan aksi yang sedang berlangsung, atau dalam bahasa Indonesia boleh diartikan sedang. Ini pengulangan saja minasan untuk mengingat, karena nanti akan terpakai lagi. Tatoeba ni ichibang ima terebi o mite imasu. Sekarang sedang menonton TV, atau saya sekarang sedang menonton TV ya, sedang berlangsung, mite imasu. Hai, ini bang, hong o yonde imasu. Saya sedang membaca buku nih. Hong o yonde imasu. Saya sedang membaca buku. Nah, ini adalah penggunaan te imasu ya, barangkali minasan lupa, jadi saya ulang kembali. Hai, ja 8 bang desu ne, ikimashou. Hai, nah berikutnya adalah pola penggunaan pola kalimat mo nani nani mashita. Hai, nah pola mo nani nani mashita ini menyatakan aksi yang telah atau sudah selesai dilakukan. Mo sendiri artinya sudah gitu ya, jadi ini nggak terlalu sulit. Tatoeba ni ichibang ni shukudai wa mo yarimashita ka? Nah, yarimashita, yarimashita. Ya, setelah mo diikuti oleh kata kerja bentuk mashita. Tugasnya sudah saya kerjakan gitu ya. Hai, ini bang, mo asa gohan o tabemashita. Ya, apakah mo tabemashita ka gitu ya. Mo asa gohan o tabemashita ka? Apakah sudah sarapan atau makan pagi gitu ya. Hai, ini penggunaan mo diikuti harus bentuk mashita ya. Hai, ii desu ne. Ja tsugi 9 bang ikimasu. Hai. Ja, pola kalimat nomor 9 adalah penggunaan mada. Nah, teimaseng. Teimaseng ini diambil dari teimas yang tadi kan, sebelumnya itu pola teimas yang saya ulang kembali tadi. Nah, apabila kita ketemu kalimat mada plus teimaseng, tapi negatif ya, minasan, maseng, ini menyatakan aksi yang belum dilakukan. Terbalik dari mo nani masa tadi, ini kebalikannya. Harus ada madanya teimaseng kalau menyatakan belum desu ne. Tatoeba, shukudai wa mada yatte imaseng. Tugasnya belum saya kerjakan, berarti belum dilakukan atau belum selesai ya. Kalau di sini belum dilakukan ya. Shukudai wa mada yatte imaseng. Belum mengerjakan PR atau belum saya kerjakan PR-nya. Nah, ini bang, ini ada pertanyaan dan jawabannya. Mo asa gohan o tabemashita ka? Apakah sudah sarapan? Iye, mada tabete imaseng. Itu ya, mada tabete imaseng, belum makan desu ne. Hai, inilah penggunaan mada plus te imaseng. Hai, yang artinya belum. Hai, tsugi 10 bang ikimasu ne.
Sama, ini penggunaan mada lagi minasang di sini, tapi tidak ketemu imas, yang ketemunya imas. Te imas. Nah, pola ini digunakan yang arti menyatakan aksi yang masih dilakukan dan berlanjut. Ini mirip dengan te imas yang baru saya jelaskan, yang nomor berapa tadi, 8 atau 7. Nah, cuman bedanya ini ada kata mada. Nah, apabila ditambahkan mada gitu ya, maka aksi itu sedang berlangsung. Tapi mengandung nuansa atau makna bahwa berarti dari tadi sampai sekarang kita ngomong tuh masih berlangsung atau masih terjadi, ada itunya gitu ya, kata madanya. Tatoeba ichibang nih, omise wa ima mada yattemasu ka? Apakah tokonya sekarang masih buka? Masih kan menandakan bahwa dari tadi sampai sekarang masih berlangsung gitu ya. Nah, itu silakan gunakan mada te imas. Hai, ini bang desu nih. Otosan wa ima doko gitu ya. Ayahmu di mana sekarang atau di mana? Mada shigoto shiteiru yo. Masih bekerja lo. Shiteiru ini bentuk kamus futsuke dari shite imasu yo gitu ya. Ini mungkin dengan tomodachi gitu ya. Jadi pakai futsuke. Mada shigoto shiteiru yo. Masih bekerja lo gitu ya. Masih bekerja berarti kegiatan kerjanya masih berlangsung sampai sekarang. Dari tadi sampai sekarang masih berlangsung, maka gunakanlah mada te imas. Hai, keju ichibang desu ne. Kita ke nomor 11. Nah, ini penggunaan eng desu ka gitu ya. Nah, kata bentuk biasa yang digunakan supaya bisa dengan eng desu ka. Tadi sudah bentuk biasa, silahkan dicek kembali minasang. Kata bentuk biasa gitu ya. Nah, tapi hati-hati untuk kata sifat na dan benda ini masuk na atau gunakan kata na plus eng desu ka. Harus muncul na-nya kalau kata sifat na dan benda. Nah, ini pengecualian, jadi harus hati-hati. Berbeda dengan, jadi yang sering berubah itu kata benda. Kalau futsuke kata benda tuh sering berubah-ubah, ketemu apa dia sering berubah minasan. Jadi hati-hati. Seperti tadi kata benda kalau ketemu toki jadi no gitu ya. Ini ketemu eng desu jadi na, ya kan, beda-beda. Itu hati-hati di kata benda. Nah, pola kalimat eng desu ka ini digunakan gitu ya untuk meminta penjelasan secara detail atau secara rinci, biasanya dari hal apa yang dilihat dan didengar. Begitu ya, itu eng desu ka. Contohnya di sini lihat. Seijing, ini bacanya seijing no hi wa nani o surung desu ka? Di hari kedewasaan gitu ya, orang-orang melakukan apa? Nah, di ini kalimat melakukan apa, kalimat tanya itu mengandung makna, berarti kalau menggunakan nani o surung desu ka berarti dia minta penjelasan secara rinci gitu ya. Hai, jadi nih bang, kono keki oishii desu ne. Kue ini enak ya gitu ya. Jibu de tsukuttan desu ka? Apakah kamu membuatnya sendiri? Nah, dia ingin tahu ini ya, apakah kamu membuatnya sendiri begitu ya. Dia ingin penjelasan gitu ya dari si pembuat kue ini. Ini gunakan eng desu ka. Gitu ya, penggunaan eng desu ka, penjelasan secara rinci. Hai, lanjut nih bang desu. Hai, berikutnya adalah penggunaan shika desu ne. Shika, nah ini hati-hati, sebelum shika harus kata benda. Nah, setelah shika itu harus bentuk negatif minasang. Harus bentuk negatif. Ya, mau itu kata kerja, kata sifat, benda harus negatif kalau ada shika. Itu tanda-tandanya kalau dalam ujian, kalau ketemu shika cari yang negatif setelahnya. Ya, itu sudah jelas gitu ya. Nah, kapan digunakan? Menyatakan keterbatasan kuantitas atau suatu lingkup gitu ya. Terkadang mengandung makna zanen atau kasihan. Jadi semacam keterbatasan, kuantitas itu jumlah, atau suatu ruang lingkup yang kita bicarakan. Artinya hanya gitu ya. Kita lihat di sini, ichibang. Watashi wa 200 yen shika motte imasen. Saya hanya mempunyai 200 yen. Nah, 200 yen itu kan secara kuantitas kan terbatas ya, sedikit. Mungkin sesuai pembicaraannya di situ, mungkin mereka sedang membicarakan makan siang atau apa, itu ingin beli apa, tapi ternyata cuman punya 200 yen. Nah, itu ada mana zanenya juga di sana, perasaan di situ. Nah, itu penggunaan shika. Hai. Jadi bang desu ne. Norimono wa mitsu shika norimasen deshita. Saya hanya bisa menaiki 3 wahana permainan. Norimono itu wahana permainan, minasang. Hai, nah di sini ada semacam makna zanen gitu ya. Ini sesuai konteks pasti mengandung makna perasaan gitu. Ada perasaan ya, entah perasaan zanen atau perasaan misalnya merugi gitu ya. Nah, dia menggunakan shika nih. Jadi saya hanya bisa menaiki 3 wahana permainan. Di sini ada semacam keterbatasan kuantitas, hanya 3 gitu ya. Nah, pada saat seperti itu gunakan kata shika. Nah, ini semuanya lihat negatif kan ya. Hai. Oke, setelah shika harus negatif. Hai, ii desu ka?
Tsugi, jusambang nikimasu. Hai, ini penggunaan dake. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan sama-sama hanya, itu mirip dengan shika tadi minasan. Cuman di dake ini ya memang mengandung makna suatu batasan. Cuman batasannya tidak dijelaskan apakah kuantitas atau apa. Ini batasannya lebih luas gitu ya. Tapi di dake ini tidak mengandung atau tidak menggambarkan perasaan. Kalau shika tadi kan ada semacam menggambarkan perasaan, walaupun tidak semua kalimat nanti, tapi memang kebanyakan lazimnya menggambarkan perasaan. Sedangkan dake wa tidak, itu bedanya. Dan setelah dake kalimatnya positif, tidak negatif, gitu ya. Tatoeba ni ichiban. Watashi wa ichinichi dake jikai kairimashita. Gitu ya. Saya hanya pulang sehari ke rumah orang tua. Nah, di sini ya suatu batasan tuh ini hanya sehari, tapi ini sehari itu bukan kuantitas ya, semacam mungkin periode waktu gitu ya. Hai. Ini bang, enpetsu dake tsukatte kudasai. Silakan gunakan hanya pensil saja gitu ya. Ini membatasi ya, tidak boleh yang lain kecuali hanya dengan pensil. Enpetsu dake tsukatte kudasai. Nah, ini setelah dake boleh kalimat apa saja ya, positif gitu ya, boleh digunakan setelah dake. Ini ya perbedaan dake dengan shika tadi. Hai, tsugi 14 bang nih, nomor 14 nih. Nani-nani tari shite. Nah, ini yang digunakan adalah kata kerja bentuk ta tambahkan ri shite. Ini bentuk ta sudah belajar di yang sebelumnya, minasan video sebelumnya boleh dicek kembali nanti. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan contoh aktivitas yang mewakili berbagai aktivitas lainnya. Ini mirip dulu kalau ada yang pernah belajar tari, sorikara shimasu. Nah, itu sama, cuman di buku Irodori atau di dalam percakapan sehari-hari itu ya, banyak sekali hanya disingkat satu, diambil satu, kemudian ditutup dengan shite, kemudian dilanjutkan dengan kalimat apa yang ingin dibicarakan. Biasanya masih berhubungan dengan perasaan gitu ya, karena T-nya itu karena mirip dengan T yang alasan. Tatoeba ni ichibang. Yasumi no hi jikka de ongaku o kitari shite tanoshikatta desu. Pada hari libur saya mendengarkan musik di rumah dan kegiatan lainnya dan itu menyenangkan. Jadi kalau kata kerja itu kita sebutkan dengan pakai tari, itu berarti sebenarnya itu mewakili kegiatan lain yang kita tidak ingin, yang kita tidak sempat atau memang kita tidak menyebutkan semuanya gitu ya, hanya perwakilan. Nah, di sini perwakilannya adalah mendengarkan musik. Bisa jadi ada kegiatan lain tapi tidak apa ya, mungkin terlalu banyak jika disebutkan, maka itu disingkat. Sudah cukup mewakili Yasumi no hi ya, ongaku kitari itu. Jadi boleh disebutkan satu, kemudian dipotong dengan shite, kemudian diikuti dengan apa kesannya gitu ya. Misalnya tanoshikatta desu. Nah, itu bisa seperti itu dalam percakapannya. Nah, kalau yang belajar Minna Nihongo ini tidak pernah ditemukan seperti ini, tapi ketika kita di Jepang itu, ini orang Jepang banyak sekali menggunakan yang model seperti ini. Makanya Irodori itu menengahi informasi yang komunikasi yang sesungguhnya yang real di Jepang itu digunakan lah di buku Irodori itu, atau GFT. GFT itu sebisa mungkin dia ujian, tapi ujiannya yang real dipakai di kehidupan sehari-hari minasan, percakapan, bahasa lisan. Hai, ini bang desu ne. Tomodachi to osaberi o shite osaberi, ini salah, maaf, ini tarinya kurang, sumimasen. Tomodachi to osaberi o shitari shite tanoshikatta desu. Ini harusnya ada shitari di setelah osaberi, maaf. Saya ngobrol dengan teman dan kegiatan lainnya dan itu menyenangkan desu ne. Tomodachi to osaberi o shitari shite tanoshikatta desu. Hai, itu ya penggunaan tari shite. Hai, oke, saigo desu ne, nomor 15. Hai, pola kalimat nani-nani nakucha naranai nih, nakucha naranai. Nah, sebelum nakucha naranai atau pola yang digunakan adalah kata kerja bentuk nai. Tadi juga sudah saya ulang kata kerja bentuk nai, sengaja tadi saya ulang di depan itu supaya nanti di sini tidak bingung. Nah, kata kerja bentuk nai cuman i-nya dibuang, diganti dengan kucha plus naranai nih, nakucha naranai. Nah, pola kalimat ini adalah ragam lisan atau non formal dari nakireba narimasen. Kalau yang sudah pernah belajar gitu ya, nakireba narimasen yang artinya harus. Nah, ini yang nakucha naranai tidak formal minasang, ragam lisan dan orang-orang dekat ya, kita ngomong dengan orang dekat. Artinya harus. Tatoeba nih, kusureo no mana kucha naranai, dari kata nomimas jadi no mana, i-nya jadi kucha nih. Kusureo no mana kucha naranai. Harus minum obat desu. Hai, ini bang nih. Oh iya, mei ni otoshidama o agenakucha naranai. Ini agemas, jadi agenai, agenakucha, i-nya hilang, agenakucha naranai.
harus memberi angpau ya otoshidama kepada para keponakan ya. Ini oi keponakan laki-laki, mei ponakan perempuan desu ne. Hai, agenakucha naranai, harus memberi angpau kepada atau para ponakan. Hai. Oke, minasang sudah 15 pola, cukup banyak ya karena beberapa saya ulang-ulang seperti bentuk futsuke, kemudian tadi ada naike, saya ulang lagi supaya nyambung dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Nah itu kan bentuk te, bentuk ta, bentuk nai, futsuke itu nyawa-nyawa dalam bahasa Jepang. Jadi mau nggak mau minasang harus matangkan dulu itu, nanti baru bisalah kemana-mana. Kalau itu tidak ya nggak bisa kemana-mana gitu ibaratnya. Hai, ja itu 今日はですね、これで終わりましょう。ありがとうございました。はい、皆さんsampai bertemu di lain waktu. お疲れ様です。はい、さようなら。